Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Fauzia dengan NIM 2020-22-11-0804. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 4 reguler 1. Di sini saya akan memenuhi tugas legal drafting. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai materi muatan, syarat, dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undang. Materi muatan yaitu materi yang khas yang harus diletakkan dalam suatu undang-undang sehingga ia selalu berada di dalam jenjangnya. Dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undang adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hikernasi peraturan perundang-undangan. Nah, dengan demikian, apa yang merupakan materi suatu peraturan perundang-undangan adalah berbeda-beda tergantung jenis, fungsi, dan materinya. Nah, dalam menyusun materi peraturan perundang-undangan ada beberapa asas yang harus dipenuhi, yaitu A. Pengayoman, B. Kemanusiaan, C. Kebangsaan, D. Kekeluargaan, E. Kenusantaraan, F. Bhinneka Tunggal Ika, G. Keadilan, H. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, I. Ketertiban dan kepastian hukum, J. Keseimbangan, keserasian, dan keselaraan. Mencerminkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, peraturan perundang-undang tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Nah, yang dimaksud dengan asas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan itu ialah di dalam hukum pidana ada asas legalitas dan asas praduga tak bersalah. Sedangkan dalam hukum perdata, misalnya dalam hukum perjanjian, di sana ada asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikat baik. Selanjutnya materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi hal-hal yang mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang meliputi pertama yaitu hak-hak asasi manusia, yang kedua hak dan kewajiban warga negara, yang ketiga pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara, serta pembagian kekuasaan negara. Yang keempat yaitu wilayah negara dan pembagian daerah. Yang kelima ada kewarganegaraan dan kependudukan. 3. Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara. Yang keempat wilayah negara dan pembagian daerah. 5. Kewarganegaraan dan kependudukan. Yang terakhir 6. Keuangan negara. Selanjutnya yaitu diperintahkan oleh suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, materi muatan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang sama dengan materi muatan undang-undang. Selanjutnya, materi muatan peraturan perundang-undang berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Setelah itu, materi muatan perpres berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan perundang-undang. Selanjutnya, materi muatan perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelesaian OTDA dan tugas pembentukan dan rampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut PPU yang lebih tinggi, dan tugas pembentukan dan renampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undang yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu materi muatan perdes atau setingkat adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa atau yang setingkat, sepenjabaran lebih lanjut
yaitu peraturan perundang-undang yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya ada materi muatan mengenai ketentuan pidana, hanya dapat dimuat dalam undang-undang dan perda. Selanjutnya itu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya ada undang-undang atau peraturan pemerintahan pengganti undang-undang. Selanjutnya ada peraturan pemerintah. Selanjutnya ada peraturan presiden. Setelah itu ada peraturan daerah provinsi. Selanjutnya ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan peraturan perundang-undang? Nah, peraturan perundang-undang adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang membedakan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang 12 tahun 2011 dapat disebut dengan syarat-syarat prosedur atau asas-asas hukum formal. Nah, dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Nah, diantaranya meliputi 1. Kejelasan tujuan. Yang kedua, kelembagaan atau pejabat. Pembentukan yang tepat. Yang ketiga, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Yang keempat, dapat dilaksanakan. Yang kelima, kedayagunaan dan kehasilannya. 4. Dapat dilaksanakan. Yang kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Yang keenam, kejelasan rumusan. Yang ketujuh, yaitu keterbukaan. Proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan atau PPU adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari 1. Perencanaan, 2. Persiapan, yang ketiga teknik penyusunan, yang keempat perumusan, yang kelima pembahasan, yang keenam pengesahan, yang ketujuh pengundangan dan penyebarluasan. Nah, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, termasuk materi muatan, syarat, dan tata cara pembentukan. Dari pembahasan tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, ada pentingnya peraturan perundang-undangan instrumen untuk mencapai tujuan hukum tertentu seperti melindungi hak asasi manusia, menegakkan keadilan, dan mengatur pemerintahan. Oleh karena itu, materi muatan ini peraturan tersebut harusnya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, kedua yaitu syarat-syarat pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini dipenuhi dengan cermat, termasuk kewenangan, pembentuk prosedur yang harus diikuti, serta konsistensi dengan konstitusi dalam hukum lainnya. Hal ini penting untuk menjaga legitimasi dalam kebebasan peraturan tersebut dalam masyarakat. Nah, yang ketiga ada tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan harus transparan, partisipatif, dan memperhatikan kepentingan publik. Nah, selanjutnya ada yang keempat, yaitu implementasi dan penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara efektif dan adil. Hal ini melibatkan pembentukan mekanisme pelaksanaan yang memadai serta penegakan hukum yang
yang konsisten terhadap pelanggaran. Nah, yang kelima yaitu evaluasi dan revisi. Nah, secara berkala dari peraturan perundang-undangan diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan relevansi peraturan tersebut dalam menghadapi perubahan-perubahan di masyarakat lingkungan sekitarnya. Nah, dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, pembentukan peraturan perundang-undangan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mencapai tujuan-tujuan hukum yang diinginkan, serta mendorong terciptanya sistem hukum yang demokratis, adil, dan berkeadilan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Salah hilapnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.